Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa Tangerang TV, para shaimin shaimah kota Tangerang dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini memasuki puasa yang fase kedua, yaitu maghfirah. Kita akan bicarakan tentang Al-Quran dan Lailatul Qadar. Dan kebetulan kita memasuki malam ganjil atau malam Lailatul Qadar. Ramadan disebut dengan bulan berkah. Kenapa Ramadan disebut bulan berkah? Pertama, kalau kita lihat di Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka disebutlah Ramadan sebagai bulan yang berkah. Yang kedua, kenapa Ramadan disebut dengan bulan berkah? Karena di dalamnya ada suatu malam yang sangat utama, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kita tahu pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Pertama kita bahas tentang kenapa Ramadan menjadi berkah, karena diturunkannya Al-Quran. Kita tahu di bulan Ramadan begitu banyak orang baca Quran di kantor, di masjid, di musola, bahkan di kendaraan pun sekarang sudah terbiasa dengan bacaan Quran. Alangkah indahnya jika hal tersebut dilakukan di luar Ramadan. Kenapa kita baca Quran di bulan Ramadan? Kita mengharapkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an fastadharu fa halallahu halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa membaca Quran, setelah baca dia mengerti artinya dan dia memahami juga isinya, dia katakan bahwa yang halal itu halal dan yang haram juga haram, maka jaminan dia akan Allah masukkan dalam surga. Tapi setelah ketika baca Al-Quran, yang kedua jaminan orang baca Quran di bulan Ramadan, terlebih di malam-malam ganjil seperti Lailatul Qadar. Innal Qur'ana ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka pantaslah pada bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk menyelesaikan Al-Quran. Ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam, ada yang sama sekali hanya baru separuh, bahkan ada yang baru mulai saja. Itu pun tidak jadi masalah. Dan setelah kita baca Quran, mendapat Quran, dan kita telah membacanya, kita lihat sendiri bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran di masa sekarang ini. Dalam surat Al-Fatir Allah telah mengingatkan kepada kita, di mana dalam Al-Quran tersebut Allah mengucapkan begini, summa awrasnal ladzina istafainahu min ibadina, summa awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada hamba-hambaku yang terpilih, min ibadina, dari hambaku. Setelah Allah mewariskan kepada kita Al-Quran, maka umat itu akan terbagi 3. Faminhum dzalimun li nafsihi, ada sekelompok dari kita ini yang sekarang juga begitu dia paham Al-Quran tapi dia zalim kepada dirinya sendiri. Apa kira-kira contohnya yang bisa kita lihat? Di bulan Ramadan sekarang saja bukan berarti orang tidak paham kalau puasa itu wajib. Di mana-mana kita sudah sampaikan di radio, di televisi. Kemudian mereka tidak pernah peduli dengan puasa. Kemudian apa yang terjadi?
Bagi orang-orang yang sudah memahami Al-Quran tapi tidak melaksanakannya, Allah ancam di Al-Quran dalam surat Thaha, "Wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia kehidupannya akan menjadi susah. Bukan dia tidak kaya, rumahnya mewah, kendaraan banyak, istri cantik, semua serba ada, tapi kok hidupnya susah? Karena dia berpaling dari ajaran-ajaran Quran. Kemudian yang kedua, wa yahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Bayangkan kita, buta di dunia saja kita bukan main susahnya. Kemana-mana harus ada bantuan. Apalagi nanti di akhirat begitu kita dibangunkan dari kubur dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Itu bagi orang-orang yang berpaling dan tidak mau mendengar apa-apa yang ada perintah dalam Al-Quran. Quran mengatakan zakat itu wajib. Padahal hartanya banyak. Sudah di mana-mana diumumkan. Tapi tidak pernah dia menunaikan zakat. Apalagi zakat mal. Zakat fitrah pun tidak pernah ingat. Jadi dia telah berpaling. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kemudian orang ini dalam Al-Qur'an dia protes kepada Allah. Rabbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa kamu dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran. Padahal kami ketika di dunia kami bisa melihat. Allah langsung jawab, kadzalika atatuka ayatina. Itulah karena engkau telah melupakan peringatan-peringatanku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini aku lupakan kau di akhirat. Para shaimin wa shaimah Tangerang TV Live di sekitaran kota Tangerang. Selanjutnya yang kedua, faminhum muqtasidatun. Ada juga kelompok yang ya sholat rajin, puasa rajin, tapi berbuat juga rajin, mencuri rajin, korupsi rajin. Ini adalah orang yang kelompok di tengah-tengah. Ibadah juga rajin, tapi berbuat dosa juga rajin. Mungkin di kalangan kita masih ada. Kalau kita lihat, malah yang paling parah, puasa iya, tapi sholat tidak. Bagaimana ini puasa diterima kalau sholat aja tidak? Banyak kita lihat di kota-kota besar, dia menahan lapar, dia sanggup. Tapi ketika azan sholat zuhur, dia tidak pernah peduli. Asar tidak pernah, apalagi subuh. Ini yang begini yang muqtasidatun, di tengah-tengah. Mungkin di neraka tidak, surga juga tidak. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Wa minhum sabiquna bil khairat biidznillah. Ada kelompok yang paling hebat, diwarisi Al-Quran adalah orang-orang yang berlomba-lomba di jalan Allah, tapi dengan izin Allah. Bukan karena dia, tapi izin, hidayah. Sesuai dengan acara hari ini, hidayah. Contohnya apa? Banyak orang yang kaya, hartanya banyak, melimpah di mana-mana, tapi belum tergetar hatinya untuk berangkat ke Baitullah. Tapi ada orang yang penghasilannya cuma nyicil 50 ribu, tapi dia sanggup melaksanakan haji. Kenapa? Biiznillah, hidayah. Kenapa? Ada juga orang yang ahli pinter, agama pinter, Quran hafal, segala macam, tapi selalu berbuat dosa karena tidak ada hidayah. Jadi untuk berbuat baik itu bukan karena dia hebat, tapi karena dia betul-betul tidak ada hidayah. Lantas yang kedua, di Ramadan ini juga ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, dalam sebuah hadits disebutkan, karena Rasulullah SAW sering-sering idza kana min asril awakhir, pada 10 akhir bulan Ramadan, sadda mi'jarahu, menguatkan tali pinggangnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak membaca Al-Quran, sehingga kita mendapatkan
malam 1000 bulan yang kita idamkan, sama dengan ibadah 83 tahun. Mari kita perbanyak zikir, membaca Quran di setiap malam ganjil, terutama di malam 27. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.